Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Aldo Saputra dengan NIM 6701184012. Di sini saya menginformasikan dosen pembimbing satu saya yaitu Ibu Dr. Ine Gartina Husen, Eskom MT, yang dosen pembimbing dua saya yaitu Ibu Mutia Kanaa, SPSI, MPSI. Adapun informasi dari dosen penguji saya, yang pertama Bapak Muhammad Barja Sanjaya, STMT OCA, yang kedua Bapak Pramuko Aji, STMT. Judul proyek akhir yang dibuat yaitu perancangan dashboard untuk monitoring performa mahasiswa Fakultas Ilmu Terapan berbasis web, di mana diharapkan dapat membantu Kaprodi dan dosen dalam melakukan monitoring performa mahasiswa di Prodi D3 Sistem Informasi. Adapun latar belakang yang saya buat yaitu berdasarkan saya melakukan survei kepada Kaprodi dan dosen D3 Sistem Informasi berupa kuesioner, di mana untuk mengetahui apakah dosen mengalami kendala dalam memonitoring performa akademik mahasiswa. Adapun data yang didapat, 71,4% dosen mengisi mengalami kendala dalam melakukan monitoring performa mahasiswa. Adapun kendalanya, yang pertama tidak dapat melihat grafik perkembangan akademik mahasiswa, yang kedua informasi yang disediakan pada Igresias kurang siap pakai, harus diolah dulu, perlu banyak klik sehingga kurang praktis. Yang ketiga, kinerja kehadiran di kelas mata kuliah harus membuka satu persatu mahasiswa untuk dapat melihat kehadiran di masing-masing mata kuliah. Keempat, tidak dapat melihat secara utuh performa mahasiswa wali, hanya bisa persatuan komponen yaitu per kehadiran, per nilai, dan seterusnya. Dalam mengetahui dan memonitoring performa mahasiswa pada Igresias, itu salah satunya pada Igresias belum adanya visualisasi data terhadap performa mahasiswa. Maka dari itu, penulis melakukan perancangan dashboard untuk monitoring performa mahasiswa pada D3 Sistem Informasi yang dapat berperan untuk mengukur presentasi performa mahasiswa di Prodi D3 Sistem Informasi. Melalui sistem monitoring nantinya, diharapkan Kaprodi dan dosen dapat mengetahui bagaimana keadaan atau performa mahasiswa selama perkuliahan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara mengetahui performa akademik mahasiswa. Yang kedua, bagaimana menampilkan informasi grafis mengenai performa akademik mahasiswa. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, memfasilitasi Kaprodi dan dosen dengan tampilan dashboard performa akademik mahasiswa. Yang kedua, mengambil data mahasiswa dan melakukan upload data. Adapun batasan masalah, yang pertama, aplikasi ini hanya mencakup monitoring performa mahasiswa di lingkungan program studi D3 Sistem Informasi. Yang kedua, aplikasi ini hanya mencakup proses monitoring performa mahasiswa antara lain data mahasiswa, nilai akademik, data kehadiran, dan TAK. Yang ketiga, aplikasi ini dibangun dengan menggunakan platform WhatsApp. Yang keempat, proyek akhir yang penulis buat cakupannya untuk Kaprodi dan dosen wali. Proses bisnis yang berjalan, yang pertama, proses monitoring mahasiswa. Yang pertama itu mahasiswa melakukan login ke Igresias, menu dosen wali, perwalian, pilih mahasiswa, tampil list mahasiswa, dan selesai. Selanjutnya ada proses melihat data mahasiswa. Pertama, login ke Igresias, nanti di Igresias menu dosen wali, perwalian, pilih mahasiswa, tampil list mahasiswa, nanti di dosen melihat detail data mahasiswa dengan memilih NIM dan nama. Dan di Igresias nanti menampilkan data mahasiswa. Data mahasiswa itu terdapat dalam bentuk kelompok tab yang terdiri dari profil, rencana studi, dan nilai, TAK, kehadiran. Dan di dosen wali memilih data yang diperlukan dan selesai. Proses bisnis usulan, yang pertama proses monitoring mahasiswa. Pertama, dosen wali login, masuk ke halaman dashboard, upload data mahasiswa, itu nanti masuk ke database. Di aplikasi nanti output data itu dalam bentuk visualisasi data. Di dosen wali nanti masuk ke halaman dashboard dosen wali dan selesai. Adapun proses melihat data mahasiswa, yang pertama login, nanti di aplikasi masuk halaman dashboard aplikasi, setelah itu halaman performa mahasiswa, detail data kelas wali, nanti di dosen nanti lihat mahasiswa, itu pada lihat list mahasiswa sendiri, itu dosen dapat melakukan lihat performa mahasiswa secara individu. Itu tersimpan di database dan selesai. Adapun use case, yang pertama Kaprodi, dosen wali, dan admin.
Di Kaprodi bisa melihat performa, di mana terdiri dari presensi, TAK, nilai. Kalau di dosen wali itu ada upload data, melihat performa. Di melihat performa ada presensi, nilai, dan TAK. Kalau di admin ada melakukan mengelola role management, verifikasi akun, mengelola data master. Mengelola role management sendiri ada new role, access, edit, dan delete. Mengelola data master itu ada data kelas, data mata kuliah, data pendidikan, data agama, data status mahasiswa. Seluruh aktivitas use case di sana akan include dulu ke login. Ini merupakan IRD pada aplikasi yang saya bangun. Terdapat ada IRD kelas, mahasiswa, user, prodi, fakultas, mata kuliah, pengampu, nilai mata kuliah, nilai mahasiswa, TAK, user submenu, user menu, IP semester, dan pertanyaan keamanan. Selanjutnya ada demo aplikasi. Di demo aplikasi sendiri, ini merupakan tampilan login untuk masuk ke bagian dashboard. Di tampilan login sendiri, di sini saya akan menjelaskan dua tampilan. Yang pertama untuk dosen, yang kedua untuk Kaprodi. Di tampilan login sendiri, ini ada fitur buat akun, di mana ini diminta nanti kalau misalkan si user belum memiliki akun. Pertama dengan menginputkan nama, setelah itu email, jenis kelaminnya, tempat lahir, terus tanggal lahir, nomor HP, alamat, agama, role-nya sebagai apa. Di sini difokuskan ke bagian dosen dan Kaprodi. Terus nginputin password dan melakukan pengulangan password. Di sini juga ada fitur lupa password, di mana apabila pemilik akun lupa dengan passwordnya, bisa melakukan memasukkan email di sini. Salah satunya contohnya salah satu akun dosen. Setelah itu kita klik user another method. Setelah itu masukin lagi email dan kita lakukan next. Nah, di sini akan tampil form untuk meminta jawaban dari pertanyaan keamanan. Nah, di sini nanti pemilik akun akan menginputkan jawaban dari data pertanyaan keamanan. Nanti setelah next, nanti baru melakukan pergantian password baru. Baik, saya akan masuk ke bagian tampilan dosen. Ini merupakan tampilan dari dosen, di mana ini merupakan informasi dosen, baik itu dari nama, email, dan biodata lainnya. Terus di sini ada edit profil, ini fungsinya untuk melakukan edit profil terhadap pemilik akun. Di sini mengubah password, tampilan untuk mengubah password. Selanjutnya ini keamanan. Nah, keamanan ini yang berhubungan dengan forget password di awal tadi, dengan menginputkan jawaban yang telah disimpan di keamanan. Selanjutnya ada dashboard dosen wali. Ini merupakan dashboard dosen wali di mana terdapat beberapa informasi di dalam ini, baik itu informasi total mahasiswa, rata-rata IPK, rata-rata TAK, kehadiran. Di sini ada rata-rata IPK per semester, pekerjaan orang tua, pendidikan terakhir orang tua, rata-rata TAK per semester, rata-rata kehadiran per semester, status mahasiswanya, dan daerah asal mahasiswa. Selain itu, di sini dosen bisa melakukan pemilihan berdasarkan kelas yang diampu. Sebagai contoh, D3SI 4202. Nah, inilah informasi dari data mahasiswa yang ada di D3SI 4202. Selanjutnya, performa mahasiswa. Di sini merupakan informasi kelas yang diampu oleh dosen yang bersangkutan. Di sini bisa melakukan lihat detail di D3SI 4202. Selanjutnya di sini ada juga cek mahasiswa dengan IP tertinggi pada kelas D3SI 4202 dengan cek mahasiswa dengan IP tertinggi. Nah, inilah informasi mahasiswa yang IP-nya yang tertinggi di kelas D3SI 4202. Diurutkan berdasarkan selisih, bisa juga inilah informasi datanya.
dan bisa juga memilih berdasarkan semester 6, semester 5. Cara perhitungannya ini itu semester sekarang dikurang dengan semester sebelumnya sehingga dapatlah selisihnya. Selanjutnya, ini informasi mahasiswa yang ada di kelas tersebut dan juga bisa melihat performa secara individu. Di sini juga bisa dosen menambahkan catatan terhadap mahasiswa yang bersangkutan dengan melakukan tambah catatan, masuk ke subjeknya tentang apa, catatannya terhadap mahasiswa itu apa. Terus ini informasi mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa yang bersangkutan. Baik itu dosen nanti bisa lihat IP semester, setelah itu lihat presensi semester, setelah itu pencapaian TK-nya. Di sini dosen juga bisa melihat detail di mata kuliah yang diambil. Ini informasi pembagian penilaian di mata kuliah arsitektur dan sistem komputer. Di sini juga bisa melihat presensinya di mata kuliah tersebut. Baik, selanjutnya ke data nilai mahasiswa. Ini mahasiswa yang ada, maksudnya yang diampu oleh dosen bersangkutan dari 4 kelas tadi. Di sini, selanjutnya ada data nilai mata kuliah. Ini mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa yang ada diampu oleh dosen yang bersangkutan. Baik, itu tampilan buat dosen. Selanjutnya saya akan masuk ke tampilan Kaprodi. Baik, ini merupakan tampilan Kaprodi di mana sama ada terdapat informasi tentang biodata pemilik akun. Setelah itu di sini ada fitur edit profil apabila pengguna akun mau ngedit profil. Setelah itu ini pengubahan password. Di sini keamanan untuk melakukan keamanan terhadap akunnya dengan melakukan pilih pertanyaan dan menginputkan jawabannya. Selanjutnya di sini ada dashboard dosen wali. Fungsinya ini apabila Kaprodi bertindak sebagai dosen wali juga di Prodi D3 Sistem Informasi. Ke sini dia informasinya. Selanjutnya ada dashboard Kaprodi. Dashboard Kaprodi sendiri, apa sih bedanya dashboard Kaprodi dengan dashboard dosen? Kalau dashboard dosen itu informasi mahasiswanya hanya cakupannya terhadap dosen yang bersangkutan berdasarkan kelas. Sedangkan di Kaprodi ini merupakan seluruh mahasiswa yang ada di Prodi D3 Sistem Informasi terdaftar, maksudnya seluruh mahasiswanya ada informasinya di dashboard Kaprodi ini berdasarkan Prodi D3 Sistem Informasi. Di sini juga di Kaprodi bisa melakukan pilih periode akademik, sedangkan di bagian dosen itu hanya berdasarkan kelas. Di sini contohnya memilih periode dengan 2019-2020 itu muncullah angkatan 42 dan angkatan 43, di mana angkatan 42 itu tahun ajarannya 2019-2020 itu dia berada di posisi semester 2 dan 3. Sedangkan angkatan 43 ini merupakan angkatan baru masuk di Prodi D3 Sistem Informasi, makanya dia termasuk ke semester 1. Di sini juga bisa memilih pilih semester berdasarkan apa, ganjil maupun genap. Kalau misalnya mau milih berdasarkan angkatan 42 aja, makanya keluar di rata-rata IPK per semesternya semester 2 dan 3 berdasarkan angkatan yang dipilih. Di sini juga informasi terdapat ada total mahasiswa rata-rata. Kalau kita pilihnya secara keseluruhan, ada data informasi itu total mahasiswa, rata-rata IPK, rata-rata TAK dan kehadiran. Sama ini ada informasi rata-rata IPK per semester, pekerjaan orang tuanya, pendidikan terakhir orang tuanya, rata-rata TAK per semester, rata-rata kehadiran dan status mahasiswa. Selanjutnya, ini ada data pengampu mata kuliah. Ini informasi atau pengolahan
untuk melakukan dosen yang mengampu mata kuliah yang ada di Prodi D3 Sistem Informasi. Ini bisa kita cek siapa kode dosen dan mata kuliah yang ada di sistem informasi. Di sini juga bisa melakukan penambahan. Contohnya kepada Bapak Pramuko dengan dia mengampu mata kuliah algoritma dan pemrograman komputer. Nah, kita add. Nah, nanti datanya akan masuk algoritma dan pemrograman komputer. Selanjutnya di sini ada data performa kelas. Ini informasi kelas yang ada di Prodi D3 Sistem Informasi. Inilah kelas-kelas yang ada. Di sini juga Kaprodi bisa melakukan melihat detail mahasiswa yang misalnya contohnya ada 3SI 4202. Di sini Kaprodi bisa mengetahui kode dosennya siapa, ketua kelasnya, nomor HP, total mahasiswa yang ada di kelas tersebut. Nah, inilah informasi dari kelas D3SI 4202. Di sini juga sama, bisa melihat performa secara individu, baik itu IP semester, lihat persentasenya semester, dan pencapaian TAK, maupun itu mata kuliah yang diambil. Selanjutnya ada top junior. Nah, top junior di sini dan top loser di sini berdasarkan angkatan. Di sini Kaprodi bisa melakukan pilih angkatan berdasarkan contohnya angkatan 42. Nah, seluruh mahasiswa yang ada di angkatan 42 akan disaring di sini berdasarkan selisih IP semester sekarang dan IP semester sebelumnya. Di sini bisa lihat berdasarkan selisih. Nah, ini informasi mahasiswa berdasarkan selisihnya. Siapa yang paling tertinggi dan siapa yang paling terendah. Sekian dari demo aplikasi dan penjelasan proyek akhir yang saya kerjakan. Mohon maaf apabila selama penjelasan ada kata yang kurang tepat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.